qalban zakira wa qalban syakira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dumateng asanipun para sesepuh, para sesepuh ingkang kawula berkasi. Alhamdulillah wa syukurillah ingkang menika kita saged lajengaken anggen kita sinau. Syarru anwa'il ma'asi al-jahlu. Syarru sa'ala-alai anwa'i warna-warnaning al-ma'asi biro-biro maksiat. Maksiat yang paling jahat, yang paling jelek. Maksiat berbuat dosa. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa syirik, dosa zina, dosa korupsi, dosa makan riba, dosa molimo. Itu dosa besar, tapi ada dosa yang lebih besar dari itu semuanya. Apakah itu? Al-jahlu, bodoh. Bodoh niku dosa yang paling gede dibanding dosa-dosa yang gede-gede. Syirik niku dosa besar, bodoh lebih besar dibanding dosa syirik. Makan riba, zina dosa besar, tetapi lebih besar dosanya yaitu dosa kebodohan. Para melok alhamdulillah menawi injil menika kita saged nglajengaken anggen kita sinau. Kenapa bodoh itu dosa yang paling besar? Karena dia bodoh, maka dia berbuat musyrik. Kok jenengan musyrik ya napa to Mas? Aku ora mudeng nek kaya ngono kuwi musyrik. Rumasane wis cukup nek ora mudeng niku. Maka dia dosa karena berbuat musyrik dan lebih dosa lagi karena dia tidak tahu kemusyrikan. Kenapa dia tidak tahu bahwa itu kemusyrikan? Karena bodoh. Kok sampai zina ya nopo? Lah apa toh? Zina kuwi dosa, mau apa? Kurang ngerti kok. Dia mendapat dosa zina. Dan dosa yang lebih besar bahwa zina itu adalah dosa, dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak mau mencari tahu. Alias ragilem sinau mboten purun ngaji. Mulane yang bodoh niku tiyang sing paling ayem tentrem glenggem. Nek ngomong wis karepmu kono. Sing penting wong urip kuwi cara wong bodho iki. Nek bengi turu mara nggo terus tami alias melek. Nek pun melek terus golek
nyambut gawe. Angel golek gawean yo piye carane? Bayar apa-apa. Niku wong bodho. Otaknya boleh intelektual, ilmunya boleh tinggi. Nek wis golek itu terus napa? Jenengan oleh kula boten. Mangan sak warege dipol-polke. Mangan wareg nyandang utuh. Nek wis ngoten niku wau madang terus terus mati suwe-suwe ning suwe. Nek wis mati ora obat ten nggih. Obat dari medeni bocah. Alhamdulillah ini menika kita sakit sareng-sareng sinau. Al-maqalatu utawi iki iku pengucap al-maqalah as-salisata kang kaping 3 asarota 10. Maqalah nomor 13. An Abdillah bin Mas'udin pangendikan saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ngridani Allah anhu dumateng panjenenganipun kala ngendika. Ini orang Islam ring 1. Siapa ring 1 itu? Sahabat. Ring 2 tabi'in. Ring 3 tabi'in. Ring 4 para ulama-ulama salaf, termasuk imam-imam mazhab yang 4 itu. Awake dhewe ring pinten iki? Ring pinten? Kuwi sahabat Ibnu Mas'ud ngendika arbaatun utawi 4 minal hisoli sangka pira-pira perkara min dulmati kang nyebabake petenge alkohol biati. Sekawan perkawis yang menyebabkan hati manusia menjadi gelap. Gelap terus peteng terus rayu panjang. Dia tidak tahu apa-apa yang enaknya berpeteng. Tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Karena apa? Gelap. Kalau dia melaksanakan melakukan sesuatu, itu wau melek, golek, dan seterusnya. Ya kuwi sing bener iki ngono kuwi wong urip kuwi. Karena ngertine ya kuwi ora ngerti sing bener iki sing kaya apa, atine peteng. Ora gelem sinau. Rumangsane ya kuwi bener. Karena dia tidak pernah melihat mengetahui kebenaran yang sejatinya. Kalau orang sudah hatinya gelap, maka pikirannya gelap, kata-katanya gelap, kepribadiannya gelap. Kalau dia seorang pemimpin, memimpin dengan kegelapan, dengan kebodohan, dengan kesesatan. Kalau dia mengambil keputusan, keputusannya gelap, menyengsarakan orang. Kalau dia mengambil kebijakan, kebijakannya gelap, menyengsarakan orang lain.
karena gelap. Akhirnya hatinya tidak sehat, tidak pernah mendapatkan sinar yang bisa menerangi hati yang menjadi sehat. Apa yang menyebabkan gelapnya hati? Nomor setunggal, batnun weteng sab'anu kang wareg min sangking ghairi tanpa mubalatin peduli. Nomor setunggal, batnun weteng tengkono kiri itu apa? Dari mana yang boleh belum? Waduh, sebenarnya kalau bosan dulu. Perut yang kenyang yang tidak peduli. Maka dalam hadis lain, ya tidak manun alam nasi sumben arep teko suwijining kala mangsa zaman. Orang yang menjadikan perutnya menjadi Tuhannya, ilahahu batnuhu. Jadi rena wengi nibotangi sekolah yang bergawe golek isi weteng ben wareg mindi-mindi. Mindi niku anak apa? Anak bebek, anak wong, bayi. Bi kelawan aneng yang tokana ono asabu warwi zaitun ora kena muncul ang sangka tulusi sak protelon salahun telu tulusun sak protelon. Al-masorini khusus alladzi kang utawi huwa asyibamu utawi wareg iku huwa utawi wareg asyabimu asyibamu kuwi wareg asaliye kang di anjurake kang dibetake dening syariat. Jadi rumusnya ketika orang muslim makan itu maksimal namun setelon khusus, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga uduro. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan orang mukmin itu kalau makan hanya satu perut, dengan perut satu. Orang kafir kalau makan dengan 7 perut. Artinya wong mukmin kuwi panganane sak propetune wong kafir. Maka Nabi bari dawuh nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba'u. Kami adalah masyarakat tidak makan sebelum kenyang, sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu rumus kalau kita kepengen hati kita sehat, badan kita sehat. Tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ngoten nggih? Tenane mugi-mugi. Guru nganti ngelah, ini udah jam waktunya makan, ya madang ngomong gitu. Nanti kalau makan wis wareg barang isih isih eneng air, isih eneng buah dan sebagainya itu. Menyebabkan hatinya gelap, baginya berpenyakit.
Sing nomor kali wasuh batu dolimina, berteman dengan orang-orang dolim, orang-orang jahat. Ayat tegese dolim kuwi al-mutajawizina, wong sing kliwati, sing ngelangkai anil haqi sangka bebener ilal batili marang kebatilan. Orang yang tidak menghiraukan kebenaran. Butuhnya waraknya kok buraruh. Berteman dengan orang-orang dolim, dengan orang-orang yang jelek akhlaknya. Berteman sebagai sahabat, kalau berteman sebagai kenalan itu nopo-nopo. Tapi kalau sudah jadi sahabat itu sing tidak matang, sing dicur hati, sing dijalui nasihat, itu sahabat. Kalau itu orang-orang jahat, maka dia akan gelap hatinya, akan berpenyakit. Lah pripun carane golek sing wong ora dolim, orang baik itu caranya bagaimana untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, yang baik, termasuk nek golek mantu, golek pisan, golek morotuwa. Jangan sampai ketemu orang-orang yang dolim. Caranya pun supados kita pikantuk tiang-tiang ingkang sae, enjing-enjing, itu saleh kliwat wektune. Nek subuh nek panjenengan tidak masjid, jamaah subuh ke masjid. Kira-kira itulah orang soleh. Pinten tatahe? Masjid jenengan nek salat subuh tatahe pinten? Halo? Nek maghrib? Kada. Nek Jumatan? Hari Raya? Lapangan kedua. Itu cara sederhana untuk berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena sholat subuh itu sholat yang paling dibenci oleh orang munafik. Nomor 1 sholat subuh, nomor 2 sholat isya. Artinya ketika ada orang kok sholat subuh wabah tenang, jangan-jangan dia terkena virus kemunafikan. Virus ditoknya mungkin berkembang biak. Berteman dengan orang jahat. Orang-orang jahat selalu jumlahnya lebih banyak. Contohnya sing jamaah subuhnya masjid, wong sak desa pinten-pinten niku perbandingan iki. Mulane ampun cilik jangan minder ketika koncone awake dhewe ora oke. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlah orang-orang baik selalu sedikit. Tetapi sudah menjadi salah kaprah. Tetap salah senajan kaprah. Apa iki ya umume piye ra ngono. Oh, kabeh kan iki dong ngono apa arep dijeni. Ini salah kaprah. Maka ketika kita kepingin mempunyai hati yang sehat, harus berani. Tirakat wong Jawa niku pengpengane tirakat. Tirakat itu melakukan sesuatu yang tidak nyaman untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih banyak. Nek mangan mboten nganti niku wau, mboten nganti kuareng. Termasuk tirakat itu ketika masih muda, dia kerja keras untuk golek ilmu kalau golek ilmu sing iso madani ati
ora malah metengke ati. Ingkang merdeka watulul amal panjang angan-angan bagaikan pungguk merindukan bulan. Angen-angene mboten nate mandeg. Omah wis apik-apik dibongkar meneh. Kurang apik. Pit motor wis apik-apik to niku. Iwene modelannya ya bingung kuwi. Wis ketinggalan zaman. Muncul ning jero ati sing peteng tadi, yang tadi. Numpak pit motor dhewe iku isih ngono lho rumangsa wis. Modele wis. Lawas ora kurang dalan to niki. Niku lah penyakit hati. Nah. Biar mboten dijolke jare iki. Masyaallah. Tulul amal panjang angan-angan. Mboten nate iso mandeg niku. Panjang angan-angan sing sederhana, contoh sing cendhek-cendhekan. Nek pas madang ngoten niku lho. Ora sambel to, Bu. Apa? Kira wis cukup to. Lho ora sik nek ora sambel. Dadi sing diangen-angen iki sing ora enek terus. Kok nek sing sambel sambel ora pedes iki. Ngopo to? Malah sambel ora pedes. Mungkin nek pedes sambel pedes terus setan amas. Kepedesan iki lho, Bu. Iki mbok kira terus ngene krupuke ngono lak ya rada. Ora mana-mana kok pedese. Gunane krupuke, krupuk saiki cilik-cilik pintere lho pagi iki gawe citaan. Terus mawon. Contoh cilik-cilikan orang yang panjang angan-angan. Sehingga tahu-tahu kata zultumul makobir lagi mandek angen-angen. Aku soalnya dimantu kudu sing ini nggih. Nggih. Kabeh wong nggih seneng ngoten niku. Nggih, awake dhewe seneng. Nek kono sing ora gelem niku lho ngoten. Awake dhewe gelem mawon. Gelem bae. Kono sing boten purun. Tulul amal, panjang angan-angan, panjang cita-cita. Anakku tak sekolah, wis sing kuwi terus ben dadi pengane dokter nggih, mboten apa-apa. Wong cita-cita. Wa utawi tulul amal tegese tarok kubu nginjen ma ing barang yustak badu kang adoh banget usuluhu hasilnya, sesuatu yang sangat-sangat jauh untuk berhasil atau sangat-sangat mustahil. Dan harus patut manjing tenggen hati sing lorong kuwi hati yang gelap. Maka dia tidak peduli nek urung kasil ngoten ya terus mawon. Jadi ingkang menyebabkan penyakit hati gelap jadi sakit. Satu, perut kenyang meskipun dengan yang halal, apalagi dengan yang haram. Pada saat ini kulinere saben dina tambah entek kabeh, payu kabeh. Artinya peminatnya banyak sekali. Senang berkali kekancan dari tiang-tiang ingkang boten sae. Sing nomor 3 panjang angan-angan, sing nomor 4 wanis yanudunu bil madiyah, ora kelingan dosa-dosane sing wis lakon. Dosa yang sudah dilakukan yang banyak sekali niku boten digagas. Sehingga dia tidak pernah merasa menyesal dan tidak pernah bertobat. Selalu mencari pembenaran. Jadi nek nglakoni dosa
malah aku korupsi gur sak miliar kok. Kae kira kae sak triliun, aku sak triliun kok. Jadi selalu dia mencari pembenaran karena hatinya tidak siap, hatinya sakit. Kalau dia biasanya jamaahnya masjid 5 waktu, nanti ketika sudah mulai futur, ya, melorot, nah, istilah wong Jawa itu ada meletik, ada peteng. Meletik niku orang yang tiba-tiba menjadi semangat jadi orang baik. Peteng iki wae. Jadi kira meteng itu salah satu kira meteng. Artinya peteng mau jadi wong apik banget terus grok-grok. Nah biasanya orang-orang yang lupa dosa yang telah lewat ini selalu mencari alasan untuk melindungi, untuk membenarkan dirinya. Bener aku ki sholat ki orang yang masjid. Yang aku ngomong dia sholat, nek saya belum sholat. Dan yang santan di sholat terakhir orang mau, ya lumayan loh, kalau pikir malah belas sholat. Si orang sholat, ya bener lagi orang sholat nabi kok orang telemar. Wanda kuwi sholat sih. Ya bener lagi sholat tapi telemar yang paling ya nyolong bete. Kayak itu nyolong bebek takut bete tok. Bapak Ibu yang mulia salahipun, apa ciri-ciri tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat? Kita sinau wonten kitabipun Imam Ibnu Qayyim. Judul kitabnya namanya Ighatsatul min Masyayidis Syaiton. Menyelamatkan hati dari tipu daya setan. Nama kitabnya. Kangge ngecek apakah saya termasuk orang yang hati kami sakit atau sehat. Sakitnya hati niku beda kali sakitnya jasad. Nek sakitnya jasad niku cenu, perih, ngoten nggih. Nek sikile kena beling, perih. Nek sirahe ngelu, nggih ngoten kok. Tetapi sakitnya hati bukan artinya itu terus seru terus perih, bukan ini. Lah apa sakitnya hati? Ini bagi kita sinau diri pun. Kullu adwin saben-saben gauta min a'dha'il badan. Sangka pira-pira anggota badan. Kulika dicitake lipik len kanggo tugas kanggo nglakoni gawean khosin sing spesial yang khusus. Bihi kelawan tugas khusus kuwi kamaluhu iso nyampurnake fi ing dalem usuli berhasilnya zalikal fi'li minhu dari pekerjaan yang dilakukan. Masing-masing anggota badan kita itu diciptakan oleh Allah punya tupoksi, tugas, pokok dan fungsi. Kita dikasih kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, tangan, telinga, mulut, dan sebagainya. Masing-masing punya tugas yang spesial yang tidak boleh dikerjakan oleh anggota badan lain dan tidak bisa dikerjakan oleh anggota badan yang lainnya. Ini semua pasti sepakat, pasti sudah maklum.
Wa maraduhu lan titiane lorone sakitnya anggota badan tadi wa maradu lan titiane lorone anggota badan ing yen koyak tadiru berhalangan alias uzur alai ing andase anggota badan alfi'lu kalian alladzi kang khuliqa dititahke lalu padanya. Ciri-ciri anggota badan yang sakit ketika anggota badan itu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan sempurna alias uzur berhalangan. Hatta la yasduru minhu aw yasduru ma'anau minat itirafi sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal atau kalau dia bekerja tidak maksimal hanya setengah-setengah. Pama rajul yati mongko sing diarani tangan sing loro tangannya sakit. Apa ciri-ciri tanda-tanda bahwa tangan itu sakit? Ayat tagiro alaiha al-batsu. Ketika udur, ketika berhalangan untuk memegang tugas pokok dan fungsi tangan dari Allah adalah untuk memegang botol di saniki. Kalau tangan dinyekel botol kok ora iso, berarti tangannya sakit. Utawa ya nyekel ning ora sempurna jero grok mawon tidak sempurna. Itu tangan yang sakit. Wa maradul aini lan titiane mripat sing loro ayat tadiro alaihan nadru wa ru'yatu. Ketika mata itu tidak bisa melihat, ora iso nyawang, tidak bisa mengetahui dengan matanya sesuatu, tidak kelihatan. Itu ciri-ciri mata yang sakit. Wa maradul lisan dan titiane sakitnya tutup lisan. Ayat sahiro alenatu ketika dia tidak bisa bicara atau bicara tapi tidak lancar. Wa maradul badani lan lorone awak. Ayat sahiro ala harakati tabiati awayat afu anha, yaitu ketika badan kita tidak bisa bergerak, ora iso ubah utawa iso ubah nang ora sempurna. Nah saniki wa maradul qalbi lah terus titiane ati sing loro kuwi piye? Ya seperti anggota badan tadi. Anggota badan dikatakan sakit kalau tidak bisa menjalankan tupoksinya. Atau mungkin keliru le gunake. Pelaku kudune nganggo sikil nganggo tangan. Karena sakit. Sikile sakit, tangane sing ora loro. Untuk mengetahui sehat atau sakitnya hati, orang harus tahu dulu tupoksi hati itu apa. Allah menciptakan hati yang diberikan kepada masing-masing manusia itu punya tugas khusus. Kalau dia tidak bisa melaksanakannya maka hatinya sakit. Apa itu tugas khusus hati? Mudah-mudahan sudah tahu, kita mengulangi. Karena mungkin jangan sampai salah pasang. Wa maradul qalbi lan titiane loroning ati, anting yang koyak tadiro berhalangan. Alai mahuli kalau nindake apa kang dititahake ditugasi dening Allah warahmati. Apa itu? Satu, minal ma'rifati billahi. Tugas hati kita. Satu, untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Dua, wa
batuhu, dua tugas hati kita tupoksinya adalah untuk mencintai Allah. Yang ketiga, wasyauqi ila liqa'ihi, tugas hati kita adalah rindu untuk bertemu dengan Allah. Ingkang nomor sekawan wal inabatu ilaihi, dan inabah kembali DDP berdekatan dengan Allah. Sing nomor sekawan. Sing nomor gangsal wa isaru dzalika ala kulli syahwatihi, tugas hati adalah mengutamakan, menomorsatukan, mendahulukan segala sesuatu yang disukai, yang diperintahkan oleh Allah dari segala sesuatu selainnya. Ternyata itu Bapak Ibu tugas hati kita. Jadi hati kita itu tidak ada tugas, pekerjaannya tidak ada yang berurusan dengan dunia, tidak ada. Satu tadi mengenal Allah, ma'rifatullah, kenal dengan Allah, tidak hanya tahu, tidak hanya percaya. Kalau hanya percaya, jangan ngambil dan ini adalah botol, tidak usah terlalu dalam. Mengenal Allah, dua, mencintai Allah, DDP dengan Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian inabah, kembali kepada Allah. Kemudian mementingkan sesuatu selain sesuatu yang disukai oleh Allah, dan rindu kepingin kembali kepada Allah. Kalau hati manusia tidak mempunyai lima-limanya, maka itulah ciri-ciri hati yang sakit. Atau hanya memiliki satu dari lima tadi, atau dua dari lima tadi, maka tergolong hati yang sakit. Kalau hatinya yang sakit, nanti semuanya akan berantakan. Kalau sudah mendengar azan, misalnya, kalau hatinya sehat, enggak peduli, langsung berjabat begitu. Senajan pas metu shot, ngoten nggih. Halo. Waduh. Soke metu azane nggih, apa tundi? Yo, ngaku. Itu ciri-ciri hati yang sakit. Kita harus bisa membedakan mana tugas hati dan mana tugas nafsu. Ampun digerepes, mana tugas hati, mana tugas nafsu, mana tugas akal pikiran, mana tugas badan kita. Tugas badan kita tadi itu kepala, pundak, lutut, kaki, untuk memegang, untuk dan seterusnya. Karena hati ini akan nanti dia akan menjadi jenderal, menjadi presiden di dalam tubuh yang bernama jiwa manusia. Dia yang akan jadi panglima menentukan baik buruknya manusia itu ketika hatinya sehat. Dalilnya kita sudah wapil kabeh berapal. Ala inna bil jasadi mudh loh. Ida solakat solakal jasadu wa ida fasadat jasadu ala wa yal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam tubuh kalian ada segumpal darah. Kalau dia soleh, kalau dia sehatlah seluruhnya. Kalau dia sakit, sakitlah seluruhnya. Ala wa yal qalbu, itulah dia qalbu. Bapak Ibu yang kami hormati,
kita mengenal diri kita sendiri. Kenapa kita sering menderita? Soal ora kenal rawai diri, sehingga salah pasang lagi. Ibarat kita berumah tangga, perabot rumah tangga kan lengkap kan ya bang. Ada bendu, ada linggis, ada silet, ada dombudel, ada dodon, ada geraji, ada palu, ada bodong. Ini tugasnya masing nek wabeh salah le nugaske yo berantakan. Murajang Lombok nganggo bendo ngoten nggih. Murajang Brambang nyukur brengos nganggo bendo. Mecel kayu nganggo pisau dapur. Nah, oleh Allah kita dikasih perangkat itu di dalam tubuh kita. Nek mboten ngerti macamnya enggak, itu kayaknya dijumpai yang kados kahanan saat ini. Pripun kahanane saat ini awake dhewe iki? Jungkir jempale rambenan dunia. Masya Allah. Untuk mengenal diri sendiri, jenengan kenal kula mboten? Kenal? Sing jenenge jazuli iku sing putih Pak Demok. Ayo, jarine kenal. Niki sirah kula. Niki mripat kula, bos. Niki boten jazuli. Niki mripat jazuli. Niki tangane. Nggih. Panggilan itu panggilan ya. Apa di hati gini? Hati ya hati saya, bukan saya. Halo, lagi. Mana tahu rawat diri kita belum kenal dengan diri kita sendiri. Jadi nek diterangke kanthi luhur niku beda. Jenengan arep panjenengan sakit niku kula sing mboten. Sing mboten lihat harus luhur. Nggih. Nggih kudu diterangke tidak penasaran. Wong salwasul waktu mriki ketika manusia Allah menciptakan manusia pertama kali min sulalatin min tin, dari tanah liat kering lumpur hitam. Itu manusia pertama kali, Nabi Adam, dari tanah liat atau min tin. Kemudian ketika Allah sudah menyempurnakan bentuknya, faidah sawaituhu, dimlek-mlek tanah liat tadi, ada sirah-sirahan, tangan-tanganan, sikil-sikilan, satunya awet dhewe cilik dolanan lempur itu lho. Nggih. Fa nafaktu fihi min ruhi, kemudian saya tiupkan rohku, kata Allah. Roh ciptaanku di dalam tanah liat yang sudah dibentuk tadi itu. Singkat cerita, pertemuan antara roh makhluk langit, roh Allah, dengan tanah makhluk bumi dunia, ketika dia bertemu, maka namanya menjadi nafas, nafsun. Nafsun itu bahasa kita itulah ego, itulah diri, itulah aku, itulah anak. Maksud begini paham ya? Itulah jazuli. Ego, aku, anak bahasa Arabnya, diri, wah wong iki diri kayak wong iki. Enggak menjadi. Nah, nafas ini diterjemahkan dengan jiwa. Kemudian ketika sudah ketemu antara roh dan tanah liat oleh Allah, wa nafsi wa ma sau wa ulangi wa nafsi wa ma sawaha fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaka man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini
nafas tadi, kemudian Allah memberikan PR kepadanya, yaitu dia bisa menjadi takwa orang baik, bisa menjadi jasaha orang jahat. Jadi manusia itu punya potensi untuk jadi baik dan untuk jadi jahat. Siapa yang bisa menentukan dia untuk jadi baik? Maka dua kekuatan ini perang terus, gelut antara kejahatan dan kebaikan di dalam diri kita masing-masing. Maka ngaji apa ora? Ngaji ora apa ngaji. Sesuk Senin poso apa ora? Ora apa poso. Luhur nang masjid apa ning omah? Salat apa ora? Iki setiap detik. Bolak-balik perengan terus. Maka dia bolak-balik. Nah, bolak-balik ini sok menang sok kalah, bahasa Arabnya qalla bayu qalbu, menjadi qalbu. Jadi qalbu itu salah satu komponen atau onderdil dari nafas jiwa tadi. Ini lagi nafas nggih, durung enten hawanya nanti. Nah, hawa itu keinginan. Maka orang menyederhanakan kalau mendengar kata-kata nafsu itu selalu hawa nafsu, padahal itu sebetulnya berpisah yang menjadi pengertian umum. Kalau hawa itu keinginan, diri yang punya keinginan, aku yang punya keinginan. Nah, di dalam nafas itu di sana punya pasukan, ada 5 pasukannya. Ini diterangkan oleh Imam Ghazali dan oleh Ibnu Sina, pakar kedokteran dunia pada waktu itu, bahwa manusia itu terdiri dari 5 lapis tubuh kita ini. Inilah ketika kita mengenal diri kita sendiri. Pertama, jasad ini, kepala pundak lutut kaki, jasad. Bahasa Arabnya, bahasa Jawanya rogo. Kemudian yang kedua, rasa. Kita punya perasaan, punya rasa. Iku ngrasake. Jadi ini yo bener, nek kok rasanya kok piye? Itu kan kita kan punya itu. Rasa. Itulah dia kolbu. Kemudian dia punya akal pikiran. Bahasa Jawanya cipta. Kemudian manusia juga punya keinginan, cita-cita, kehendak, ambisi. Dan itulah yang diterjemahkan sederhana dengan nafsu. Yang terakhir, kita ini di dalam diri kita ada ruh tadi yang namanya nyawa atau bahasa Jawanya sukmo. Rogo, jasad, rogo, rasa, cipta, karsa, sukmo. Kalau bahasa Arabnya jasmani, kolbu, kemudian akal pikiran, nafsu, dan roh. 5 pasukan itu pemimpinnya, panglimanya, presidennya adalah hati, agar semuanya bisa bekerja dengan maksimal dan baik. Jasadnya, akal pikirannya, hawa nafsunya, rohnya. Ngoten nggih? Keduren apa ketedekan iki? Keduren didake. Kecendekan diganjel. Dia coba di baleni 28 dino gas. Untuk mengenal diri kita sendiri, karena itu menjadi manusia do ribet ruwet iki wae. Merajam brambang nganggo golok, renteki kayu nganggo silet. Nah, manusia kan gitu, tapi kan digodijone nganggo hawa nafsu. Mangan sing penting marem, ngoten to? Mangan nuruti hawa nafsu. Muni nuruti hawa nafsu. Turu
marme hawa nafsu. Kodho karo wong ibarat rumah tangga gul apa-apa dijone kanggo bendo. Mulanya bubrah kahanan ini. Kenapa bubrah? Dia tidak kenal dirinya sendiri. Lah kok kon ngatur wong sak negara, wong rawae dhewe ora mudeng, lan yo gembeng terus ngeten iki. Nggih, mboten perkara malah tambah terus Luas. dia tidak tahu untuk mengenai apa dengan apa. Nanti ini ambisi, nanti ini nafsu, nanti ini keinginan, pokoknya itu nanti menggojali, membagi nafsu itu dibagi lagi. Ada nafsu robbaniyah, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu bahiniyah, ada waktu nulis teh, ada waktu nafsu sabinya. Nah, yang kita harapkan nafsu tadi itu, ya, nafsu yang pertama itu, bertemunya roh dengan tanah jadi nafas, itu nanti ada 5 macam ini. Lah tugas hati manusia untuk menjadikan nafas tadi menjadi nafsul mutmainnah ya ayatu. Moga sareng ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tugas kita, tugas hati kita ini untuk menjadikan nafas bertemunya roh dengan tanah menjadi nafsu mutmainnah. Itulah irji'i, kembalilah kepada aku, kata Allah. Fadkhuli jannati, masuklah surgaku. Masya Allah, Bapak Ibu. Nah itu sing menjadikannya tugasnya adalah hati. Maka yang sering kita sampaikan Asy-Syu'ara 8889 yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti harta benda, anak-anak, pangkat jabatan la yanfa'u, enggak ada gunanya. Illa kecuali man orang atallaha yang sowan kepada Allah bikol bin salim, membawa hatinya yang selamat. Yang sowan siapa? Man, orang. Orang tadi siapa? Nafsu kalau mau. Ketika nafsunya mutmainnah, nanti dia akan sowan kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat, qalbun khosyi, hati yang lembut, qalbun zakiyun, hati yang bening. Mboten nggih Bapak Ibu nggih. Ini pengantar karena tidak mungkin diterangkan sampai tuntas karena waktunya yang terbatas. Kalau toh waktunya ada kan tugas kita kan tidak hanya di sini. Tak boleh nabi undangan toh, jabong, rapat dan seterusnya. Masya Allah. Insya Allah kapan-kapan kalau masih kita ada takdir dari Allah, kita lakukan lagi untuk mengenal diri kita sendiri sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan tugas dari Allah sesuai dengan tugasnya dan bisa menjadi fakir ila rabbiki, kita bisa kembali kepada Allah buat beli jannati dan masuk surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kupilih wonten atur kula ingkang dados berkalih ingkang boten prayogi baik intonasinya, nadanya, atau kata-kata yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan jenengan, saya itu telah menanggungi pangapunten. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan Bapak Ibu, tausiah